Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, kami keluarga besar Bawaslu Kota Sukabumi mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita semua menjadi insan manusia yang bertakwa untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya pemilihan kepala daerah tahun 2024, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota telah selesai dilaksanakan. Walaupun di beberapa kabupaten kota di Indonesia melaksanakan penghitungan suara ulang ataupun pemilihan suara ulang. Dan satu hal yang paling terpenting untuk kita semua, khususnya untuk Bawaslu Kota Sukabumi dalam melaksanakan seluruh rangkaian tahapan di pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini menjadi sebuah proses pembelajaran. Baik itu di sisi divisi pencegahan, divisi sumber daya manusia, data dan informasi, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Wabil khusus kami sebagai divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Sukabumi dalam hal ini divisi PPPS telah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang penanganan temuan dan laporan pemilihan umum serta hal-hal yang menangani beberapa kasus di Kota Sukabumi. Tentunya ada beberapa sebuah catatan terpenting bagi kita semua bahwa hal-hal yang sangat masif dilakukan oleh para tim pasangan calon ataupun pasangan calon, salah satunya adalah money politik. Money politik ini menjadi sebuah catatan khusus bagi kami bagaimana caranya ke depannya bisa menjadi sebuah upaya pencegahan yang lebih masif terkait dengan potensi pelanggaran pidana tersebut. Yang keduanya terkait dengan jadwal melakukan kampanye di luar jadwal. Tentunya hal ini juga menjadi sebuah catatan khusus juga untuk kami bahwa ke depannya bagaimana caranya penyelenggara pemilihan kepala daerah ini baik itu KPU ataupun Bawaslu bisa secara masif melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan yang wajib dilaksanakan oleh para peserta pemilu. Yang keduanya keterlibatan ASN. Keterlibatan ASN pun ini tidak terlepas daripada upaya pengawasan kita secara langsung dan melekat, karena ada dua kasus di Kota Sukabumi yang telah kita periksa dengan keterlibatan ASN ini menjadi sebuah propaganda di media sosial untuk para pasangan calon. Dan tentunya pelaksanaan proses penanganan pelanggaran terkait dengan ASN ini telah kita tempuh dan kita rekomendasikan ke instansi terkait, yakni BKN untuk segera ditindaklanjuti dan putusannya ada di BKN sendiri. Lalu yang berikutnya hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengawasan kita yang berkaitan dengan kendala dalam penanganan pelanggaran menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal ataupun eksternal. Dan berikut adalah beberapa kendala yang kami identifikasi. Yang pertama, faktor internal. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Bawaslu di berbagai daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penanganan pelanggaran selama pilkada. Kurangnya dokumentasi dan evaluasi secara sistematis. Minimnya dokumentasi dan evaluasi yang sistematis terhadap penanganan pelanggaran sebelumnya menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Hal ini mengakibatkan terulangnya kendala yang sama pada setiap penyelenggara pilkada. 2. Faktor eksternal. Kompleksitas pembuktian pelanggaran. Beberapa pelanggaran seperti politik, uang, dan kampanye di luar jadwal memiliki elemen yang sulit dibuktikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya saksi, bukti yang tidak memadai, atau modus operandi yang semakin canggih. Yang berikutnya, koordinasi antar lembaga penegak hukum. Perbedaan persepsi ini juga menjadi sebuah kendala dan tantangan bagi kita
khususnya bagi Bawaslu Kota Sukabumi ketika melakukan sebuah penyelidikan terhadap laporan ataupun misalkan temuan yang berkaitan dengan pidana ini, masing-masing lembaga instansi baik itu Bawaslu Kota Sukabumi, baik itu kepolisian ataupun kejaksaan mempunyai perbedaan persepsi dan pandangan hukum secara masing-masing aturan. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, bagaimana caranya nanti ke depannya ketika misalkan baik itu kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu bisa menciptakan satu produk hukum yang bisa menyeragamkan persepsi yang berkaitan dengan alat bukti, barang bukti ataupun temuan ataupun dan laporan. Dan yang terakhir, solusi yang dapat kami rekomendasikan, solusi yang dapat diterapkan diantaranya adalah peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi pengawas pemilu dan meningkatkan fasilitas pendukung untuk memastikan penanganan pelanggaran berjalan efektif. Yang keduanya, penguatan koordinasi antar lembaga, membangun komunikasi yang lebih baik antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan keselarasan dan penanganan pelanggaran. Yang ketiganya, peningkatan dokumentasi dan evaluasi, melakukan dokumentasi dan evaluasi secara sistematis terhadap setiap kasus pelanggaran untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut melalui implementasi solusi yang tepat, diharapkan penanganan pelanggaran dalam pilkada mendatang dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga integritas proses demokrasi Indonesia tetap terjaga. Terakhir, rekomendasi, perlu adanya kesepemahaman seluruh pemangku kebijakan dalam menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang merekomendasikan: 1. Dalam penanganan pelanggaran administrasi perlu diatur hukum acara penanganan pelanggaran administrasi yang lebih detail. Kedua, menambah dukungan anggaran yang memadai dalam support kegiatan penanganan pelanggaran secara keseluruhan. Ketiga, melakukan peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia khususnya divisi penanganan pelanggaran. Demikian refleksi dan evaluasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah Sasi Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi insani bertakwa dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.